Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Fadli Muhtar Lutfi, MS Farm M Biomed, selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Kesehatan, Prodi Fisioterapi Universitas Negeri Makassar tahun 2024. Dan saya ucapkan pula kepada rekan-rekan sekalian yang telah bersedia mendengarkan saya dan teman-teman saya untuk memaparkan materi ini dari awal hingga akhir. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan kita kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri atas nama Aulia Maharani Ashab dengan NIM 240306502006, Suhestika dengan NIM 240306500017, Arni Giska Priscilia Datuk dengan NIM 240306500039, Reski Ramadhani Dwi Putri dengan NIM 240306501015, Ulil Khalifah dengan NIM 240306502011. Yang terakhir, Rizda dengan NIM 240306502023. Kemudian langsung saja saya persilakan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Itulah hasil perdagangan manusia. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu perdagangan manusia. Pada umumnya, banyak orang yang mengetahui bahwa perdagangan manusia ialah tindakan penjualan orang atau manusia kepada orang lain. Namun, ternyata tidak hanya itu. Pada perundang-undangan, definisi perdagangan manusia ialah seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Mendefinisikan bahwa perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjaratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi. Faktor penyebab yang pertama, kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, adalah salah satu pendorong paling signifikan dari perdagangan manusia. Perdagangan orang dan kemiskinan berkaitan erat. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kurangnya wawasan pendidikan dan lapangan pekerjaan, sehingga para korban dengan mudahnya ditipu dengan iming-imingi sejumlah hal untuk dapat keluar dari kemiskinan tersebut. Misalnya tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji fantastis, hingga tawaran pernikahan paksa agar kondisi ekonomi membaik. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan ialah hal yang sangat penting. Dalam hal ini, pendidikan yang dimaksud bukan hanya sebatas ijazah, namun juga soal pengetahuan dan wawasan yang cukup. Dengan adanya dua hal tersebut, seseorang dapat lebih mudah dan lebih waspada lagi dalam menyaring informasi, serta tidak mudah ditipu atau dikelabui. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor penyebab. Yang ketiga, permintaan tenaga murah. Dalam hal ini, konsumen selalu mencari produk dan layanan yang lebih murah. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang semakin murah, yang mendorong eksploitasi dan perdagangan manusia. Contohnya seperti industri pertanian, perikanan, pertambangan, dan pekerjaan rumah tangga yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Seks komersial juga sangat diminati, yang mendorong para pedagang untuk memasuk lebih banyak orang, terutama perempuan dan anak perempuan. Menurut data tahun 2020, perempuan dan anak merupakan 65% korban perdagangan manusia. Yang keempat, kurangnya peluang ekonomi yang sah. Tidak seorang pun ingin diperdagangkan dan dieksploitasi, tapi kurangnya peluang ekonomi yang sah dapat mendorong orang ke dalam situasi yang berbahaya. Mereka cenderung mengambil risiko
jika tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Yang kelima, kurangnya pilihan imigrasi yang aman. Pengungsi dan migran termasuk kelompok yang paling banyak menjadi sasaran perdagangan manusia. Ketika mereka tidak memiliki pilihan untuk migran yang aman dan legal, orang mungkin beralih ke penyelundup. Penyelundup tidak selalu menjadi pedagang manusia, karena mereka pada awalnya hanya membantu mereka untuk layanan mereka. Namun, situasi tersebut dapat dengan cepat berubah menjadi perdagangan manusia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis norma yang dilanggar dari perdagangan manusia. Jenis norma yang dilanggar adalah norma hukum. Adapun isi norma yang berkaitan dengan tindakan tersebut yaitu yang pertama pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindakan pidana perdagangan manusia. Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindakan pidana perdagangan manusia atau TPPO. Yang kedua, perdagangan manusia merupakan tindakan pidana khusus. Sanksi pidana pelaku perdagangan manusia di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang atau UU-PTPPO. Yang ketiga, setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perdagangan manusia akan dikenakan pidana yang sama. Adapun upaya penanganan perilaku tindak perdagangan manusia, upaya pencegahan dalam minimalisir kejahatan perdagangan manusia dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu 1. Perlu adanya pengetatan di tingkat desa, kelurahan atau kecamatan dalam pemberian rekomendasi dari warga yang bekerja di luar daerah. 2. Lebih memperketat sanksi hukum bagi aparat yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang. 3. Perlu pendekatan bagi perusahaan pengerat tenaga kerja. 4. Dibukakan kesempatan kerja dan prioritas bagi warga setempat. 5. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. 6. Membuka lembaga pendidikan formal dan informal. 7. Melibatkan komponen masyarakat seperti PKK dan tokoh, memberikan pelatihan dan usaha keluarga, serta pemahaman nilai-nilai budaya dan moral. Adapun kesimpulan, perilaku menyimpang dalam tindakan perdagangan manusia merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia. Praktik ini sering melibatkan eksploitasi individu untuk tujuan seksual, kerja paksa, atau pemerasan. Perdagangan manusia tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Penanggulangan masalah ini memerlukan kerjasama antar negara, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menegakkan hukum yang lebih ketat untuk melindungi korban serta mencegah praktik tersebut. Hasil pemaparan materi kami dengan judul penyimpangan perilaku perdagangan manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.